Tuhan pasti pelihara kita dan jaga Indonesia. Jadi Beda, kondisi Pak, ya. ekonomi keuangan Indonesia saat ini beda dengan Mei 98. Mana Sorgawi? Sekarang dolar udah 16.400 ya, hampiran ya. Naik terus ya. Yes, tenang aja. Tuhan pasti pelihara kita dan jaga Indonesia. Amin. Perlu Amin, Jonas Pak. tahu. Iya, Pak. Keadaan sekarang beda dengan Mei 98. Jadi kondisi Beda, Pak, ya. ekonomi keuangan Indonesia saat ini beda dengan Mei 98. Ya. Apa perbedaannya dengan Mei 98? Ingat waktu zaman itu BI itu tidak independen. Oh, BI ya. Dan belum independen benar-benar. Kalau sekarang BI itu independen. Oh. Dan tahun 98 itu ekonomi keuangan terpengaruh karena politik. Dan peran politik sangat besar, 90%, 80-90%. Ya. Kalau sekarang tidak, Jonas. Iya, Pak. Didukung oleh ini, Pak, ya, politik ya, tidak terlalu ribet ya. Bukan gitu. Pengaruh politik dalam keuangan, dalam BI itu hanya 50%. Oh, ya. Di BI masih ada namanya itu keputusan Bank Sentral, Bank BI ya, bukan BI. Bank Sentral lain. Bank Indonesia, bukan Bank Sentral. Bank Indonesia itu kan ada namanya juga LPSK, usaha tim keuangan, dan yang benar-benar profesional dan independen. Ya. Sehingga pengaruh politik itu hanya 50%. Oh. Nggak seperti waktu 98 ya, 90%. Kalau 98 itu 90%. Dan waktu ya, 98 itu kan tidak ada wakil menteri. Iya. Begitu menterinya mundur ya pusing. Nah, kalau sekarang kan menteri mundur ada yang ganti. Dan sudah nunggu banyak yang ganti. antri. Banyak yang antri. Ada wakil menteri, ada dirjen. Jadi posisi politik itu saat ini masalah keuangan, ekonomi, stabilitas ekonomi itu politik itu tidak 90%. Ya. Ya kira-kira 50%. Ya. Jadi kebijakan BI itu dari gubernur BI dan masih ada LPSK dan masih ada lagi tim keuangan yang solid. Oh, ya. Nah, dari BI itu beda dengan waktu zaman 98, zaman Pak Harto. Artinya selain politik, sistem juga lebih baik, Pak, ya? Sistem lebih baik. Ini menurut analisa saya kalau tidak salah. Ya, analisa pribadi Pak Daud ya. Jadi BI sekarang itu lebih independen. Oh, ya. Gubernur BI dan tim keuangan LPSK, setelah itu yang untuk pemeriksaannya lebih bagus lah, tertata dengan baik lah. Jadi kondisi 98 tidak terjadi di tahun-tahun sekarang. Ya. Karena hanya pengaruh politik itu hanya 50%. Ya. Hampir separuh ya. Sekarang kan politik dengan ekonomi, keuangan itu kan agak terpisah. Ya. Karena ada independennya.
Ya, Pak. Jadi tidak akan terjadi kayak 98. Indonesia aman-aman Aman. baik. Wah, puji Tuhan. Gimana pandangan saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi 98 itu tidak akan terjadi di tahun-tahun sekarang dan tahun depan. Sekarang. Ya. Ya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Tidak terpengaruh kayak zaman 98 90%, tidak. Hanya 50% aja politik itu. Pengaruh di keuangan negara, Keuangan. yaitu di kebijakan BI. Ya. Kan masih ada LPSK, masih ada juga OJK, kan masih ada semuanya, Jonas, yang untuk menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas keuangan negara. Ya. Dan keuangan Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral loh, tapi Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral, bukan. Itu Amerika. Ya. Gimana, Jonas? Iya, Pak Daud, setuju, Pak. Jadi aman-aman baik. Tidak usah khawatir. Berarti tidak akan terjadi kerusuhan atau keributan seperti 98. Karena Apalagi- kerusuhan juga harus laporan dulu, Pak, ya, demo. Apalagi sekarang demo-demo harus laporan dulu, izin dulu. Jadi antisipasi dulu. Nggak bisa mendadak, benar-benar nggak bisa. Tidak bisa. Itu sistem yang dikembangkan lebih baik sekarang. Ya, TNI Polri juga ada ada kesatuan dan Bersinergi. bersatu dengan baik. Menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara. Dia aman-aman aja. Apalagi juga Berarti presidennya dari Indonesia militer, aman. Pak, ya. Tahun depan aman, apalagi Prabowo, Pak Presidennya Prabowo, tahun depan lebih aman lagi. Ya, Ya, tenang-tenang baik. nggak usah pusing. Sekalipun dolar tembus 17.000 pun tetap aman-aman aja. Hanya inflasinya aja. Ya, ada kenaikan barang. Nah, oke, Jonas, kita tanya jawab. Oke, Pak Daud. Kita akan tanya jawab. Nomor pertama, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini nomor 1? Ya, Mulyawan, Oh, dan iya. Nana. Ya, makanya apa, Ibu? Minta tolong didoakan sama dilihatkan Pak Daud. Apa masih ada kutuknya? Ya, dijauhkan dari kutuk. Ini ada kutuk sialnya ini yang bapaknya. Ada yang ngirim kayak sumpah serapah gitu. Oh, ada kiriman. Angkat tangan doa ya. Bukannya dalam Kristus sudah tidak ada kutuk ya Pak Daud? Tapi ini orang ngutukin dari ada penghalangnya aja. Ya, minta didoakan. Pak Daud. Ada penghalangnya aja. Iya, Kita terima kasih Pak. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Jonas, Amin. Ya, Pak. Terima Jadi- kasih Pak Daud, terima kasih Pak Jonas. Ya, Bu. ada dua hal yang perlu diperhatikan, Jonas. Ya, Pak. Ada yang namanya itu kutuk keturunan. Ya, Itu namanya apa, Jonas? kutuk keturunan. Nah, itu dari garis lurus, Jonas. Ya, Tapi juga ada yang namanya itu kutuk kiriman. Nah, kutuk kiriman itu biasanya itu disumpahin orang atau melakukan sesuatu yang orang enggak ini. Nah, itu bisa dari kiriman, Jonas. dikata-katain itu misalnya, Pak, ya, dikutuk gitu gitu ya, Apa, Pak. Jonas? Gimana? Misalnya dikata-katain dikutuk-kutuk gitu, Pak, ya. Sama Iya. orang lain. Iya. Tapi itu biasanya pengaruhnya enggak terlalu
Nggak terlalu Besar. kuat, Jonas. Tidak terlalu besar pengaruhnya. Ya. Nah, kalau yang besar itu kalau kutuk dari keturunan. Ya, jadi harus dibedakan antara kutuk keturunan sama kutukan dari orang lain, Pak ya. Itu namanya terapah lah gitu, Jonas. Ya. Ya, Ya, lanjut, Jonas. ya Pak. Berikutnya. Dan siapa ini? Ya, mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah urutan lalu tidak membuka kamera akan kami lewati ya. Yuk, silakan Bu Selvi dari Malang. Silakan buka kamera, Bu. Silakan Bu Selvi. Oh Ya, iya, sekali lagi. sudah. Halo, iya selamat Bagaimana, malam Ibu? Pak Daud, ya sama Pak Jonas. Minta tolong Bu. didoakan Pak Daud. Iya, kita doa Ibu ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Amin. Elohim bekerja, bebaskan dari yang Amin. jahat, bebaskan dari Amin. kutuk, bebas kegelapan. Amin. Darah itu sucikan, roh setaroja keluar. Dan nama Yesus memulihkan, Amin. berkati ya Tuhan, di dalam nama Amin. Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Makasih Pak Daud, Pastor Jonas. Ya, Bu. Yang berikutnya. Siapa ini? Saya Pak Jonas, Pak Daud, Danisa, dan Ya. Deandro anak saya. Makanya apa, Ibu? Saya dari 2022 sakit Pak. Mendadak tulang punggungnya dari ekor sampai kepala banyak yang kejepit dan retak Pak. Oke. Kalau ini bukan masalah setan, Jonas. Ini untuk masalah Sakit. kesembuhan. Untuk minta mujizat Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Amin. Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut, Amin. Jonas. Amin. Terima kasih Pak Daud, Pak Jonas. Ya, Bu Tesi dari Maluku. Selamat malam, Shalom. Pak Daud, Salam. Mau tanya apa, Ibu? mohon didoakan dan sekalian dilihat ada kutuk, ada apa gitu Pak Daud. Ini tidak ada, Jonas. Hanya stres. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berikan kekuatan Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut, Jonas. Ya, berikutnya Makasih, Pak Pak. Pitoyo. Ya, malam Pak. Pak Jonas, Pak Ya, Daud. malam. Mau tanya, Tanya apa, masih Ibu? ada Hah? masih ada ini Pak, yang keturunan atau makhluk lain gitu. Ini tidak ada, Jonas. Minta Tidak ada, doa Pak ya, untuk aman. kesehatan sama usaha Pak. Kita doa Biar untuk lancar. kesehatan. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan ya Tuhan, lawat Tuhan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. 2 Korintus pasal 3. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis,
tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus pasal 4. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus,
dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami tidak mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu ada dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan
dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mana Sorgawi.